Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para asatidah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan anak mantu keluarga besar almarhumah Ibu Sa'diyah yang malam hari ini sudah berpulang ke rahmatullah, sudah 7 hari. Kita doakan almarhumah Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita doakan putranya dan menantunya Pak ya, Allah jadikan anak yang soleh dan yang terus mendoakan untuk kedua orang tuanya, yaitu Bapak Ali dan Bapak Jukih ya. Kita doakan biar terus mendoakan kedua orang tuanya. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Humairah yang tadi sudah menyampaikan kalimat sambutannya, Bapak Ustadz Aminullah, Bapak Ustadz Khairuddin, Bapak Ustadz Ahmad Fauzi, dan para bapak-bapak yang lain yang insya Allah semuanya selalu mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, tadi sudah dijelaskan Pak ya, secara nasab saya kemari Nya Gede ya, manggilnya sama-sama juga baru tahu pas tahlil kalau namanya apa? Sa'diyah. Sa'diyah Pak, bahagia, orang yang bahagia ya. Para bapak hadirin sekalian, Ibu Sa'diyah ini memang cita-citanya pengen meninggal dunia pada hari Jumat, dan ternyata Allah qabul Pak ya. Kita boleh gitu Pak ya, berdoa supaya mati di hari yang baik, di tempat yang baik. Allah sudah ajarkan itu doanya, tawaffana muslimin. Itu kan ayat Al-Quran tuh Pak. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Itu jangan diilangin tuh doa itu Pak ya. Ya Allah wafatkan kami, kalau ayatnya tawaffani gitu, ayatnya tawaffani Pak ya, tapi karena dipakai buat jamak jadi tawaffana.
Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Itu syarat mutlak utama, Pak. Orang bisa husnul khotimah, matinya apa ya? Husnul khotimah kalau dia mati dalam keadaan beragama Islam. Tapi kalau dia mati di luar agama Islam, maka dia sul khotimah. Nah, ini kita harus minta itu tawaffani musliman atau tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Terus yang kedua, Pak, wa alhiqni bis shalihin gitu. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Nah, ini namanya orang soleh semua. Ya, kalau nggak soleh kagak datang ke tempat yang baik, Pak. Kakinya ngelangkah berat. Ya, berat. Kalau bukan orang soleh diajak tempat tahlil berat. Ya. Makanya kata Allah, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang soleh. Nanti kita, Pak, dikumpulkan oleh Allah seperti begini. Di padang mahsyar dikumpulin. Ya, masing-masing deh tuh. Ya, kalau dia punya amal soleh, ya tenang aja. Kalau dia banyak dosa, bisa-bisa tenggelam dari keringetnya. Ya, bukan basah doang, Pak. Tenggelam dengan apa? Keringet. Itu tenggelam dengan keringet, Pak. Wah, bukan kembung lagi, Pak ya. Nyium keringet dewek aja nggak mau, Pak ya. Jadi orang-orang yang ahli maksiat, ahli berdosa, di padang mahsyarnya aja, Pak, dia udah tenggelam dengan air keringetnya. Nah, na'udzubillah. Dempir, ada dempir. Masya Allah ya. Kira-kira tenggelam air keringet ke gempir-gempir. Ya. Kita boleh, Pak, minta mati di hari yang baik, di tempat yang baik. Boleh, silakan. Ya Allah, matikan saya di Masjidil Haram. Enak tuh? Masya Allah ya, Pak ya. Jangan sampai dempir mati di atas perut jabla ini. Dempir, ya. Nauzubillah ya. Nah, ini almarhumah, Pak, Ibu Sa'diyah memang boleh kepengen minta supaya wafat pada hari Jumat. Apa kelebihannya, Pak? Ya. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Nah, ini keutamaannya. Orang muslim yang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, Allah jaga dia dari fitnah kubur. Di alam kuburnya almarhumah udah bebas. Masya Allah, Pak ya. Kita kan takut di kuburan, Pak. Dempir mah berani kali, dempir mah ya. 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 Jangan-jangan galakan dempir sama malaikat murungkan dan nakir ya. Jadi alam kubur ini, Pak, pintu gerbang pertama kita masuk ke akhirat. Kalau di kuburnya selamat, tenang, Pak. Tapi kalau di kuburannya udah nggak selamat, Pak, Masya Allah, sengsara. Sengsara sampai hari kiamat. Kapan kiamat? Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya, makanya tadi kita doain, Allahumma ij'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Alhamdulillah, Pak, almarhumah cita-citanya, Pak ya. Jadi Allah jaga, Allah pelihara orang-orang yang bisa mati pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Ini boleh, Pak, jadi doa kita. Kali, Pak ya, kalau mati di Mekah sama kejauhan. Ya, pantas apa gua minta mati di Mekah ya? Tinggal aja masih ngontrak, begitu, Pak ya. Apa yang mau dijual buat ke Mekah, Pak ya? Tapi jangan pesimis, Pak, nggak apa-apa.
tugas kita mak minta sama Allah. Kalau Allah udah comot itu orang, ayo Pir, lu ke Mekah. Berangkat nggak? Berangkat. Cuman takut dia, apa takut? Dempir ke Mekah takut. Takut ketemu malaikat Israel di sana. Ya, jadi artinya para bapak hari sekalian, kita berdoa aja, minta sama Allah nih kayak almarhumah Pak, masya Allah Pak ya. Itu kelebihan pertama Pak. Kelebihan yang kedua Pak, ya coba kemarin hari Jumat waktu beliau mati, ya disolatin berapa ribu orang tuh yang sholat. Coba kalau di musola Al-Barkah, ya 4 orang ya, ya ada Pak Dempir bukan sholat nungguin kurung batang Pak ya, gitu. Jadi disolatkan Pak di tempat yang mulia, dihadiri ribuan orang. Masya Allah Pak, 40 orang aja Pak, kalau jenazah kita disolatkan, tanda jenazah itu termasuk min ahlil khair. Ini ribuan Pak, ribuan. Ya, kalau bukan almarhumah orang baik Pak, orang baik nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Nah tadi udah ceritain, sering ngaji. Ya. Jadi Pak Dempir sering ngaji tuh, Pak Dempir tuh. Ya. Kalau pengen apa tuh? Matinya pada hari apa? Jumat. Ya, ngaji, ke taklim, rajin. Sholat Jumat juga apa tuh? Rajin. Ini sholat Jumat nungguin apa? Qomat. Dari pas ciplak baru azan gitu ya. Ya. Habis azan belum apa? Qomat Pak ya. Jadi kalau ada orang Pak, sholat Jumatnya nunggu azan berkumandang, baru dia masuk, malaikat udah tutup buku. Tutup bukunya. Kan malaikat berdiri Pak di depan pintu gerbang. Pulang datang jam sekian, pulang datang jam sekian. Si pulang si A, si B Pak ya. Yang datang jam 10, yang datang jam 9, 5 orang. Datang jam 10, 7 orang. Yang 100 orang berapa? Datangnya berapa? Setengah 12. Ya Pak ya? Masih masuk catatan tuh Pak. Tapi ketika azan berkumandang Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup itu catatan malaikat. Kemana malaikat? Pindah tempat Pak, ke depan mimbar. Ngapain tuh malaikat ke depan mimbar? Dengerin khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ini mah udah datang setengah 12, habis itu numpang apa? Sampai di masjid numpang apa? Tidur Pak ya. Nyari pojokan, miring pisan dah ya. Ya. Malaikat aja Pak, makhluk yang apa? Suci, yang bersih. Ketika azan berkumandang, dia pindah tempat, duduk di depan mimbar, dengerin apa yang khatib sampaikan. Apalagi kita Pak, orang yang paling banyak apa tuh? Dosanya. Nah ini luar biasa Pak. Ini baru mati di Masjid At-Taqwa Pak, nyolatin ribuan orang. Tapi bagaimana kalau kita matinya di Masjidil Haram Pak? Bukan 1000 orang, jutaan orang Pak. Mereka tidak kenal kita, mereka tidak kita undang sholat jenazah. Tapi kalau kata imam, sallu alal amwat, semua takbir Pak. Didoakan jenazah kita. Maka insya Allah ya, Pak Dempir ya boleh cita-cita matiin saya ya Allah di Mekah gitu. Ya. Oh, doa mah boleh Pak. Ya, ini kelebihan almarhumah Pak. Karena almarhumah orang baik Pak ya. Sering nolong orang, kuburannya Allah bebaskan daripada siksa kubur. Allah pelihara tuh Pak. Kita mah belum tahu nasib kita Pak. Ya, belum tahu. Tugas kita sekarang Pak, kalau almarhumah sudah enak, kita enak apa enggak? Kita minta sama Allah. Ya, rajin ibadahnya, rajin nolong orangnya, rajin bantu orang, rajin hadir ke majelis taklim, insya Allah Pak. Almarhumah Pak, setiap Kemis ya, emang sini Kemis Pak ya. Kenapa Pak Kemis Pak? Kenapa Nabi itu puasa Senin sama Kemis Pak? Ya, hari Senin, hari Kemis adalah hari dilaporkan amal kita Pak selama seminggu tuh ke hadapan Allah.
Kalau hebat orang kuli mah catatan kuli kita dilaporin sama bos tuh. Ibaratnya begitu Pak ya. Jadi amal kita Pak selama 1 pekan tuh Pak, Allah laporin malaikat laporin ke hadapan Allah tiap Senin dan Kamis. Makanya Nabi Senin Kamis puasa. Kenapa? Karena kalau lagi dilaporin sama malaikat, Nabi sedang keadaan berpuasa. Nah, almarhumah Pak dilaporin sama malaikat lagi ngapain? Hadir ke majelis taklim. Ya. Nabi sudah jamin Pak nih Pak, orang yang rajin hadir ke majelis taklim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi salah satu Pak kita pengen gampang masuk surga, rajin ke majelis taklim. Kata Nabi apa? Siapa orang yang menempuh perjalanan menuju ke majelis taklim, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Gampang betul Pak ya? Ya. Cuman kalau diajak ngaji-ngaji, Pak, ke pantatnya sama kakinya pada peren. Pak ya? Makanya bismillah Pak. Mumpung masih ada umur, mumpung masih sehat, mumpung masih bisa jalan, mumpung masih bisa duduk. Coba kalau udah pengkek, ya, kayak bapak kalau udah pengkek, asal ruku, dengkulnya goyang. Coba kalau terawih tuh Pak ya, kalau imamnya panjangan dikit, kan yang ribut makmum ya. Siapa tuh imam lama banget begitu ya. Lah orang dari rumah bukan niat mau sholat Pak. Coba bapak datang ke Mekah. Apa pernah jamaah makmum di Masjidil Haram protes imam lama sholatnya gitu? Nggak ada. Karena semuanya orang datang ke rumah Allah semata-mata untuk beribadah. Ya. Nah malam ini nih kita dikasih nasihat sama almarhumah. Pengen gampang masuk surga, rajin ke majelis taklim. Pengen gampang matinya, sering-sering nolong orang. Itu kuncinya Pak. Kata Nabi apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasal anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang memudahkan satu kesulitan saudara mukminnya, Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya di akhirat kelak. Gimana almarhumah nggak gampang Pak masuk ke alam kubur karena sering nolongin orang. Ya. Jadi kalau kita pengen ditolong Allah, sering-seringlah menolong orang lain. Maka kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Ini bagaimana mau nolong saudara Pak? Sama saudara aja kagak akur. Ya, berantem mulu. Ya. Jadi kalau pengen ditolong Allah, matinya pengen dimudahkan Allah, sering-sering nolong saudara. Saudara mulu marah bertahun-tahun. Lebaran kagak dateng Pak ya. Kalau lagi makan enak lupa sama saudara. Emang kalau susah yang dipanggil siapa Pak? Darah-darah juga ya. Nah ini makanya pelajaran dari almarhumah Pak ya. Kita semua Pak, kita semua bukan anaknya doang, bukan. Ya, kita semua kalau pengen ditolong Allah maka sering-seringlah menolong orang lain. Ya, tuh yang pertama. Ini berapa poin Pak? 3 apa 4 apa 5? Hah? Ya. Yang kedua Pak, nih khusus buat anaknya Pak ya. Anak pendium berapa sih? Tinggal 2. Ya. Tinggal 2. Tinggal 3. Nah, tinggal 3. Nah yang 3 ini Pak, saya pesan Pak ya, emang saudara nggak apa-apa Pak ya. Sekarang saya lagi urut Pak, diurut. Ya, kalau nanti Bang Ali diurut rada-rada sakit ya, udah dilempengin uratnya tuh. Ya namanya diurut Pak ya. Ya, anggap nih Bang Ali saya lagi ngurut. Ya, kalau lagi rada-rada sakit apa? Diam aja, rasain, ntar gak sembuh ya. Yang pertama Bang Ali dan anak-anaknya nih ya, bahwa kata Allah wa wasainal insana biwalidayhi, ya wa wasainal insana biwalidayhi ihsana.
telah kami wasiatkan kepada manusia, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu. Itu ayat pertama. Berbakti sama orang tua itu wasiat Allah. Tuh Pak, ingat, wasiat Allah. Jangankan Pak wasiat Allah, wasiat orang tua aja kita nggak jalani, dosa nggak? Dosa. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu wasiat Allah. Ya. Jadi kalau orang yang tidak berbakti sama orang tuanya, berarti orang itu melanggar wasiat Allah. Tempatnya hanya satu, di neraka. Ya, melanggar wasiat Allah. Dan berbakti sama orang tua itu wasiat. Hati-hati kalau kita sampai enggak berbakti sama orang tua, enggak open pisan. Ya, ngasih makan kagak, ngasih duit kagak, ya. Longok kali ngelongok kagak. Ma gua hidup apa mati ya? Kagak, ya. Itu wasiat Allah tuh. Ya, jangan sampai. Ya. Sekarang almarhumah udah pulang kampung, Pak. Kata orang Arab bilang apa? Al-walidaini kal ainaini. Dua orang tua itu seperti dua mata. Kalau bapak kita yang mati, mata kita tinggal atuk. Kalau dua-duanya udah mati, mata kita apa? Habis dah. Buta dah. Ya. Artinya apa, Pak? Kalau orang sampai enggak punya bapak, emaknya sudah balik, doa mustajab dari orang tua selesai. Enggak ada. Tapi kalau kita masih punya orang tua, disitulah letak doa yang tidak Allah tolak. Makanya selama masih punya orang tua, ayo minta doanya. Orang tua mak pasti doain, Pak ya. Ya, pasti doain. Nah itu. Jadi itu wasiat Allah. Terus ayat yang kedua, Pak. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu. Ini ayat Allah lagi, Pak. Perintah beribadah sama Allah, perintah berbakti sama orang tua sejajar, Pak, berderetan, berbarengan. Ya, jadi setelah kita beribadah disuruh apa? Berbakti sama orang tua. Artinya apa, Pak? Kalau ada anak, Pak, nih anak, Pak, ibadahnya sama Allah bagus, sholatnya berjamaah di masjid, orangnya baik, sering bersedekah, sering berinfak, sudah pernah pergi haji, sudah pernah pergi umroh, tapi sama orang tuanya nggak baik, tetap tidak akan berlaku pahala itu. Tuh, coba bayangin, percuma itu, Pak. 0-0, nonsen. Ya, kadang-kadang kita nggak pikirin gitu, Pak. Yang penting gue udah baik sama Allah, gue tiap hari ya ibadah, puasa Senin Kemis, Pak ya. Emak sama bapaknya marah tahunan. Percuma, Pak. Kenapa, Pak? Orang tua itulah pintu surga. Nah, pintu surga. Jadi kalau kita pengen masuk surganya gampang, kunci di mana? Orang tua. Seberapapun kita banyaknya ibadah kepada Allah, tapi dengan orang tua tidak berbakti, 0 besar. 0 besar. Ya. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, waktu lagi hidup saya belum perlu pisah namanya. Ya. Rawatin kagak, ngelongok kagak, sekarang udah mati. Masih bisa nggak? Bisa. Bisa, Pak. Justru para bapak hadirin sekalian ya, orang yang sudah mati kan disebut wafat, Pak ya. Ya, wafat itu artinya apa, Pak? Sempurna. Orang yang sudah mati sempurna rezekinya, selesai udah, rezeki dunia nggak ada. Orang yang sudah mati sempurna amal ibadahnya, selesai, dia udah nggak sholat, nggak lakuin lagi kayak kita. Orang yang sudah mati sempurna, dia punya pandangan mata. Ya, kalau kita nih hidup, Pak,
Nengok ke belakang kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Mata kita nggak tembus. Ya, punya keterbatasan. Tapi kalau kita udah mati, Pak, tembus. Anak gua di dunia ngapain? Akur apa berantem? Nah, gitu ya. Kalau anaknya pada enggak akur berantem, Pak, emaknya menangis. Nangis. Iya. Jangankan di alam kubur, Pak. Di dunia aja orang tua ngeliat anak berantem, nangis nggak, Pak? Nangis. Dia ngeliat, Pak. Apalagi kuburan di samping pisan, Pak ya. Nah, emang gue liatin baik lo, Pak, gitu ya. Kalau bisa gue sengkat kaki dulu ya, gitu. Jadi orang yang sudah mati, Pak, pandangannya dia tembus, Pak. Dia akan lihat apa yang dikerjakan anak-anaknya. Sering gak anaknya datang ke kuburannya? Iya. Orang di kuburan itu, Pak, seperti orang yang lagi tenggelam, cengap. Kalau ada yang nolong, girang nggak? Wah, ini anak buah Ali datang ya. Walaupun datang nyampe cuma baca apa? Al-Fatihah. Jangan nyampe, nya itu tanah yang kemarin buat saya ya, ya. Ah, jangan ya. Deh, emang tanah segitu dong lagi dipinta ya. Nah, jangan lu boro-boro doain gua lu ya. Jadi apa? Sempurna, Pak. Matanya sempurna, pendengarannya sempurna. Tempoh hari waktu sudah sampaikan rumah Bang Haji Ila ya. Ada orang digotong jenazah. Ya. Ini orang soleh, orang baik. Kata jenazah itu, cepetan kuburin saya, cepetan. Ya. Kenapa minta cepetan dikuburin? Karena orang yang soleh ketika mati sudah Allah gambarin, ini tempat kamu nih, seperti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia ketika digotong, cepetan kuburin gua pengen banget duduk di tempat itu. Tapi ketika ada jenazah, Pak, orang yang ahli maksiat, orang yang sering berdosa, ketika digotong, dia itu teriak jejeritan, lu bawa kemana gua? Mau dibawa kemana gua? Dia udah takut, Pak, karena sudah Allah kasih gambaran begitu tidak enaknya neraka jahanam. Jejeritan dia. Ya. Nah. Tempir. Ya. Ya. Cuma memang Allah kasih, Pak, yang gotong kagak kasih denger, kagak kasih ngeliat. Coba kalau dempir digotong jejeritan, nah, dilemparin itu ya kerandanya, Pak ya, kurung batangnya, Pak ya. Nah, ini jangan sampai, Pak, nauzubillah, Pak ya. Nauzubillah, Pak. Ya. Jadi kembali, Pak, kepada ayat tadi, bahwa perintah beribadah kepada Allah sejajar dengan perintah berbuat baik. Ya. Kenapa, Pak? Di situ Allah sebut wabil walidaini ihsana. Apa makna ihsan, Pak? Makna yang pertama, ihsan itu artinya baik. Orang yang berbakti sama orang tua itu pekerjaan baik. Kenapa kita pekerjaan baik tidak kita lakukan? Ya. Di dalam ayat itu Allah kasih ihsan. Berbakti sama orang tua, mau dia muslim, mau dia bukan muslim, mau dia seakidah dengan kita atau dia tidak seakidah dengan kita, selama dia orang tua kita, maka kita punya orang tua sebagai anak wajib melakukan ihsan. Ya, itu kalau orang tuanya kafir, Pak. Orang tua kita kafir, kita anak tetap wajib apa? Tetap wajib berbakti. Apalagi orang tua kita muslimnya muslim apa? Blongkotan, Pak. Emang dari engkong kakeknya udah muslim, Pak ya. Kalau ada anak sampai nggak berbakti, nauzubillah. Ya. Makna yang kedua, Pak, ihsan itu, Pak, adalah pekerjaan yang pasti berpahala. Ya. Jadi berbakti sama kedua orang tua itu pekerjaan pahala, Pak. Pahala. Kenapa yang pahala itu kita tinggal, Pak? Kita abaikan, kita jauhin, piorak, piorak. Piorak, kenapa piorak, Pak? Ya. Padahal itu apa tuh? Berpahala. Berpahala, Pak. Makanya saya selalu sampaikan, Pak. Orang tua itu adalah surga dan neraka buat kita. Huma jannatu wa huma naru. Orang tua itu bisa surga buat kita, orang tua itu juga bisa buat neraka buat kita.
Kalau surga, orang yang berbakti sama orang tuanya, balasannya apa tuh? Surga. Tapi kalau dia membangkang sama orang tuanya, tidak pernah berbakti, balasannya apa, Pak? Neraka. Maka siapa yang paling banyak anaknya berbakti sama orang tuanya, maka dialah yang paling berkah hidupnya. Dah gitu aja, Pak. Ringan tuh. Jadi kalau hidup kita pengen berkah, gampang, Pak ya. Bawaannya seneng baik, kuncinya di mana tuh? Udah orang tua. Gimana kalau udah mati? Kirimin. Kirimin apa tuh? Kirimin doa, kirimin apa? Kirimin pahala. Ya, maka orang yang berbuat ihsan itu adalah pekerjaan yang pasti apa tuh? Berpahala. Yang ketiga, Pak, ihsan itu cepat dikabulnya segala doa kita. Ya. Jadi orang yang beribadah, orang yang berbuat baik sama orang tuanya, dia adalah pekerjaan baik. Dia adalah pekerjaan yang berpahala. Itu yang menyebabkan doa-doa anak mustajab, Pak. Jadi kalau doa kita pengen mustajab, Pak, kuncinya wabil walidain ihsana. Berbuat baik tuh. Makanya kenapa kata Nabi, doa yang tidak Allah tolak atau doa yang mustajab itu doa orang tua. Ya, jadi kalau doa kita pengen Allah kabul, tuh kunci di mana tuh? Di orang tua. Ya, kita kan pengennya Pak ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya juga Pak dulu punya nenek-nenek ya. Lama lagi nenek-nenek saya sakit tuh. Ya, kalau Baba memang udah gak ngerasain Pak saya. Yang gak ngerasain pisan ya. Karena masih kecil ya, bukan kecil lagi, kecil. Ya, udah ditinggal mati. Ketika nyak saya stroke lama, Pak ya. Saudara mah banyak juga, banyak Pak. Ya, saudara saya banyak. Tapi selalu saya bilang sama diri saya, lo mau datang ke rumah emak lo, silahkan. Mau nggak datang nggak apa-apa. Lo malu juga kan? Ya Pak ya. Saya nggak boleh kesel sama saudara saya yang kagak datang-datang. Saya nggak boleh cemburu, nggak boleh marah sama saudara saya yang kagak ngelihat emaknya, nggak apa-apa. Karena menurut saya Pak, enyak saya itu adalah kunci surga segalanya. Kalau lo pengen punya kunci surga, ya itu rawatin. Gitu rawatin. Makanya kata Nabi apa? Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Itu Nabi sampai sebut 3 kali. Kata Nabi, celaka, celaka, celaka. Kata sahabat, siapa ya Rasulullah yang celaka? Kata Nabi, orang yang celaka itu orang yang punya orang tua, sudah tua renta, menyebabkan dia tidak bisa masuk surga. Tuh, bahaya tuh Pak. Makanya bersyukur kalau masih punya ada nenek-nenek, ada kaki di rumah tuh Pak. Ya kita rawat, itu kunci apa tuh? Surga. Nabi udah bilang tuh Pak, celaka orang yang punya orang tua udah tua di rumahnya, menyebabkan anaknya tidak masuk apa tuh? Surga. Makanya saya selalu bilang sama diri saya, jangan pernah cemburu sama saudara. Ayo rawatin. Siapa yang paling banyak merawat orang tuanya, maka dialah yang paling apa tuh? Berkah. Dah begitu dah, beres. Kalau semua anak begitu Pak, nggak ada yang berantem sama anak sama saudara. Ya, ya kan yang satu datang bawa durian, yang satu datang bawa beras, yang satu datang bawa ayam. Lah kalau anaknya 8 sekali datang sejuta, 8 juta nenek-nenek itu dia. Lah ini mah nenek-nenek mulu duitnya dipintain. Ya, Nek punya duit Nek. Ya, Nek punya duit Nek, gitu-gitu. Nah emang tahu nyanya tukang bikin kue pepe sama kue bugis ya. Seperak 2 perak nyampe dimintain apa? Duit, boro-boro lu mau ngasih duit begitu ya. Yang parahnya lagi Pak, yang parahnya lagi ya, ini emaknya nggak punya beras, dia datang ke rumah anaknya. Hei, gue nyelang apa, gue nggak punya beras, ini kata gue minjem 100.000 ya. Kata anaknya, nih Nyak saya kasih, tapi minjem nih Nyak, minjem ya, minjem. Masya Allah Pak ya. Emang dulu lu netek menyalu minjem itu air AC ya gitu ya. Nauzubillah Pak, jangan sampai Pak. Ya, dulu ibu kita ngeluarin asinya nggak pernah kata minjem sama anaknya. Nih sekarang lu gue tetein ya,
Udah gede lo, udah kaya, lo bayar lo RT gua lo. Begitu nggak? Begitu nggak Pak? Nah, nauzubillah Pak ya. Nah ini nasihat ya Pak. Udah gitu aja Pak ya. Nanti ada malam 40, ada malam 100 Pak ya. Kalau minta lagi saya bingung nih ya. Nah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Jadi Bang Ali, Bang Juki, saya lagi ngurut nih ya. Ingatin tuh, ntar saya pulang dicegat ini ya. Ngomong apa baik lu katanya gitu ya. Anggap ini lagi apa? Dempir, ngurut ini ya. Nah, mari sama-sama para bapak hari sekalian kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk Ibu Sa'diyah binti Bapak Benjo dan Bapak Kocit ya Pak ya. Bahkan tadi Pak Juki ya, udah datang tadi sore ke rumah saya ya. Pengen mau dibadalin umroh katanya. Ya, biar almarhumah dapat kiriman pahala apa? Umroh. Ini kalau saya ceritain tentang itu panjang lagi dah tuh ya. Bisa satu jam lagi tuh ya. Ntar episode berikutnya ya. Pahala umroh, tidak umroh tapi dapat pahala apa? Umroh. Tidak umroh dapat pahala apa? Mau umroh dapat pahala umroh, sama mau enggak umroh dapat pahala umroh Pak? Bapak pilih nih. Mau umroh dapat pahala umroh atau mau enggak umroh dapat pahala umroh? Nah kalau mau dapat pahala umroh enggak umroh mati dulu. Nah ya kan? Itu ya enggak umroh atau dapat pahala apa? Umroh ya. Nanti episode berikutnya Pak ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah al-Hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih para bapak dan sekalian dan mohon maaf hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.